అండర్వరల్డ్ అనేది ఉండకూడదు. Hai guys, selamat datang di Alur Film. Di sini Mimin akan menceritakan film yang berjudul The Ghost. Film ini menceritakan tentang mantan agen rahasia yang menggunakan keahliannya untuk melindungi saudara perempuan beserta anaknya dari para pembunuh, cuy. Dan untuk itu ia pun harus menyamar jadi bodyguard keponakannya yang mempunyai sifat arogan dan susah diatur. Oke cuy, nggak pakai lama yuk, kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang sedang mempersiapkan paket, cuy. Lalu dari kejauhan seseorang sedang mengintai dan menembaki mereka, cuy. Ya, mereka adalah agen rahasia, cuy, yang sedang mengerjakan tugas untuk membasmi kejahatan. Para penjahat di sana pun begitu kewalahan menghadapi mereka, dan pria ini bernama Vikram, yang bekerja bersama kekasihnya yang bernama Priya. Ketika malam tiba, Vikram yang selalu mimpi buruk pun ditenangkan oleh kekasihnya itu, cuy. Dan di saat bersamaan mereka mendapati tugas untuk mengatasi anak diplomat India yang diculik. Aksi kejar-kejaran pun terus dilakukan, cuy. Hingga akhirnya ban mobil para penjahat itu kempes, dan mereka pun terpaksa berhenti, yang mana Vikram pun segera keluar dari mobil untuk menyelamatkan Sandra. Mengetahui penjahat satunya tewas, penjahat ini pun keluar, cuy, dan mengancam akan meledakkan kepala si anak jika mereka tidak mau menjatuhkan senjata, cuy. Namun yang terjadi... Mereka pun berusaha menyelamatkan anak laki-laki itu, namun takdir berkata lain. Anak itu pun tewas, dan setelah kejadian itu sang ibu pun menyusul anaknya dengan cara bunuh diri. Karena rasa bersalah, Vikram pun nekat untuk membalas dendam dan mempersiapkan senjatanya, cuy. Kekasihnya pun mencoba menahannya, namun Vikram yang sedang disulut emosi pun tetap nekat untuk pergi, cuy. Gak pakai lama Vikram pun langsung menghampiri para penjahat itu yang sedang berpesta, cuy. Lalu ini yang terjadi. Tidak hanya di situ saja, bahkan Vikram menghabisi para penculik, pembunuh, pemeras, dan para gangster di sana, cuy. Tumpukan mayat ditemukan di mana-mana, bahkan uang dan koneksi politik. Tak satu pun bisa menghentikan amukannya, cuy. Akhirnya seluruh dunia bawah berkumpul, dan saat itu mereka mengerti hanya ada satu cara untuk menghadapi Vikram, yaitu dengan memohon ampun dan menyerah. అతని కాళ్ళ మీద పడ్డ 5 tahun kemudian, setelah kejadian 5 tahun yang lalu, ia pun memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai Interpol dan pergi menghilang meninggalkan kekasihnya itu, cuy. Vikram pun menerima telepon dari saudara perempuannya yang bernama Anu. యాను Ia pun bergegas pergi untuk menemui saudara perempuannya itu, cuy. Karena bagi dirinya Anu sangat berarti. Ternyata selama 20 tahun ini, Vikram berusaha mencari saudara perempuan itu, cuy. Berbagai cara sudah ia lakukan, namun semua tidak pernah ada hasilnya. Saudara perempuannya itu menghilang bagai ditelan bumi. Setelah menempuh jarak yang begitu jauh, akhirnya Vikram pun sampai di kediaman saudara perempuannya. Ternyata saudaranya itu memiliki rumah yang begitu mewah, dan ia pun telah menjadi sultan, cuy. Vicky. Ternyata Vikram adalah saudara angkatnya, cuy. Yang dimana puluhan tahun yang lalu, saat di kampung Vikram ada kerusuhan. Mama.
Ya, anak itu adalah Vikram sewaktu kecil yang hendak dihabisi cuy. Namun diselamatkan oleh seorang polisi yaitu ayah Anu. Bahkan Vikram pun dibawa pulang ke rumah polisi itu karena orang tuanya yang tewas saat kejadian, dan Vikram pun diterima baik oleh Anu. Bahkan mereka pun sudah seperti saudara kandung. Dan mimpi buruk yang sering Vikram alami adalah kejadian masa kecilnya cuy. Dan Analah yang selalu menenangkannya. Namun saat sudah dewasa, Anu pun memutuskan untuk menikahi seseorang yang tidak direstui ayahnya cuy. Namun Anu tetap bersikeras untuk menikah, lalu meninggalkan rumah. Setelah 10 tahun kepergian Anu, sang ayah pun jatuh sakit karena mengkhawatirkannya dan meminta Vikram untuk berjanji mencari dan menjaga Anu. Nani నాకు మాట అలాగే Nana. Akhirnya setelah mencari selama 20 tahun, Vikram pun bisa memenuhi keinginan ayah angkatnya. Dan alasan mengapa Anu menghubungi Vikram setelah lama menghilang, karena ia dan putrinya menerima ancaman pembunuhan cuy. Karena sering dihianati, Anu pun merasa tidak ada yang bisa dipercaya lagi. Bahkan polisi juga entah harus percaya siapa lagi kalau bukan Vikram. Lalu datang putrinya Anu yang bernama Aditi. Dan saat akan dikenalkan kepada pamannya, Vikram pun langsung mengenalkan dirinya sebagai bodyguard Aditi cuy. Lalu berencana membuat perubahan di kediaman saudara perempuannya itu cuy. Anu pun berpamit pergi ke luar negeri cuy. Namun ia begitu takut meninggalkan anaknya yang susah diatur dan suka membangkang itu. Lalu Vikram pun berjanji akan mengurus semuanya dengan baik dan meminta Anu untuk tidak takut lagi. Keesokan harinya Aditi pun bersiap akan pergi sekolah. Namun ia pergi jam 1 siang cuy. Terlihat teman-temannya pun seperti takut melihatnya karena Aditi ini sangat sombong. Ia merasa sekolah itu adalah milik ibunya cuy. Bodyguardnya pun hanya memantau dari jauh. Lalu ia pun langsung masuk ke dalam kelasnya. Aditi pun sama sekali tidak menghargai gurunya cuy. Dia pun langsung duduk dan tidak memperhatikan gurunya itu. Aditi pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke sepa dan lanjut ke klub. Lalu mereka pun bergegas pergi cuy tanpa menghiraukan sang guru. Aditi pun langsung mengganti bajunya, lalu bodyguardnya pun menyuruhnya untuk tidak pergi. Namun Aditi tidak memperdulikannya. Aditi pun langsung bertemu dengan teman-temannya dan mereka langsung melakukan pesta cuy. Bodyguard pun hanya memantaunya dari jauh. Vikram pun melihat ada seorang pria yang mulai mendekati Aditi. Pria ini pun mulai mengambil kesempatan, namun Vikram pun mencoba untuk diam saja. Keesokan harinya, bodyguard ini pun menggunakan selang air untuk membangunkan Aditi. Get lost! Aditi pun langsung bangun dari tempat tidurnya dan masuk kamar mandi cuy. Setelah selesai dan hendak sarapan, Aditi tidak mau sarapan makanan seperti itu dan langsung menggesernya. Bodyguard ini pun merasa Aditi begitu keterlaluan lalu mengancamnya. Namun anak sultan ini meremehkannya cuy. Dan ini yang terjadi. Aditi pun pertama kali datang ke sekolah tepat waktu. Bodyguardnya pun menyuruh Aditi untuk menyapa gurunya. Akhirnya dia pun menyapanya, walaupun terpaksa. Aditi pun mengatakan kepada teman-temannya bahwasanya dia telah disetrum oleh bodyguardnya. Ketika makan siang, anak sultan ini pun menolak kembali makanannya cuy. Dan ini yang terjadi. Waktu malam tiba, Aditi pun melompat dari jendela, namun ketahuan oleh bodyguardnya dan memintanya untuk kembali masuk. Namun saat hendak mengeluarkan alat setrumnya, ఇదేనా మీరు షూట్ మీ Go to your room now. Go. akhirnya Aditi pun masuk kembali cuy. Teman-temannya pun mengajaknya untuk berlibur dan Aditi pun mempunyai rencana agar bisa ikut bersama temannya itu cuy. Aditi pun sudah ada rencana untuk membius bodyguardnya. Namun ternyata pembicaraan mereka didengarkan oleh seorang penjahat yang disuruh untuk membunuh Aditi bersama ibunya. Dan mereka pun menunggu waktu yang tepat karena penjahat ini pun sudah tahu kemana anak sultan itu akan pergi cuy. Aditi pun akhirnya pergi berlibur bersama teman-temannya dan mereka pun sangat senang karena tidak diganggu lagi oleh bodyguardnya itu cuy. Padahal hidupnya lagi bahaya karena sedang diincar oleh penjahat. Akhirnya mereka pun berpesta sampai ia pun langsung diberikan minuman oleh penjahat itu cuy. Dan penjahat ini pun mulai mencari kesempatan untuk membawa Aditi dan menyerahkannya kepada penjahat di sana cuy. Aditi pun melihat teman-temannya yang sudah mereka tahan. అందంగా ఉంటే చంపేస్తావా Ketika hendak dibawa, tiba-tiba saja mobil penjahat itu terhenti cuy. Dan ini yang terjadi.
Ya, ternyata bodyguard itu cuy yang datang untuk menyelamatkan Aditi beserta teman-temannya dan langsung membawanya pergi dari sana. Keesokan paginya Aditi pun langsung muntah-muntah karena efek dari minuman keras itu cuy. Dan bodyguard ini pun menjaganya dengan sepenuh hati, seperti ayah kandungnya sendiri. Aditi pun belum tahu bahwasanya bodyguardnya ini adalah pamannya. Vikram pun meminta Anu untuk pulang karena bagaimanapun anak pasti membutuhkan ibunya. Aditi pun merasa bersalah, yang lalu dinasihati oleh Vikram bahwasanya apa yang dilakukan Aditi kesalahan besar yang mungkin saja ia bisa dijual, bahkan bisa kehilangan nyawanya cuy. Aditi pun akhirnya kembali ke sekolahnya dan dia pun sudah mulai berubah cuy. Aditi pun diantar oleh bodyguardnya seperti biasa. Lalu saat melihat teman-temannya yang selamat dari penculikan itu dan mereka pun merasa bahagia. Akhirnya mereka pun belajar dengan sungguh-sungguh. Gurunya pun memperhatikannya dari jauh dan setiap pulang sekolah dia selalu dijemput oleh bodyguardnya. Vikram pun mendapatkan panggilan dari Anu. Bodyguardnya pun langsung mengangkat telepon ibunya Aditi. Ibunya pun menanyakan keadaan dari anaknya. Yang dijawab bodyguard ini kalau Aditi ada di sebelahnya. Ibunya pun sangat lega mendengarnya dan ingin berbicara kepada anaknya. Lalu ibunya pun mengatakan, "Bagaimana kabarmu? Ibu akan segera kembali pulang." Aditi pun merasa sangat bersalah kepada ibunya itu cuy. Karena selama ini tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan ibunya. Ibunya pun berkata, "Tenang nak, ibu akan segera pulang." Setibanya di rumah bodyguard ini pun sangat curiga cuy. Karena kondisi rumah sangat sepi. Lalu dia pun melarang Aditi untuk masuk dalam rumah dulu. Bodyguard ini pun langsung memeriksa seluruh rumah. Dan bersiap-siap sebari megang senjatanya. Aditi pun terlihat ketakutan. Dan ternyata ibunya pun telah dibuntuti oleh penjahat dari belakang. Namun ibunya pun masih belum tahu cuy. Saat bodyguard ini membuka pintu kamar, ternyata banyak cairan merah. Dan ia pun melarang Aditi untuk mendekat. Di tempat lain ibunya pun terus diikuti oleh mobil penjahat itu yang berniat menghabisinya. Dan di rumah bodyguard ini pun melihat seluruh anggota rumah di sana tewas cuy. Ibunya ini pun langsung dihampiri oleh penjahat itu cuy. Sedangkan bodyguard itu sedang memeriksa seluruh ruangan. Sepertinya ada yang gak beres. Dia pun langsung melihat ada bom yang terlempar. Di tempat lain ibunya pun langsung melihat penjahat itu. Dan penjahat itu pun langsung melakukan aksinya cuy. Sedangkan di rumah, bodyguard ini pun langsung menyuruh Aditi untuk segera berlari. Karena di dalam rumah ada bom serangan penjahat. Itu pun bersamaan dengan menyerang ibunya juga. Aditi pun terus berlari. Lalu bodyguardnya pun menyuruh untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah. Dan ini yang terjadi. Terlihat seseorang membawa foto Vikram, lalu menunjukkannya kepada si bos penjahat cuy. Namun tiba-tiba terlihat bos penjahat itu yang ketakutan cuy. Ternyata bos penjahat ini tidak tahu bahwasanya bodyguard ibu dan anak yang ia akan habisi itu adalah orang yang selama ini ia takuti. Bos penjahat ini pun langsung menanyakan di mana Kalajengking, yang ternyata itu adalah anaknya yang ditugaskan untuk membunuh keluarga Anu termasuk bodyguardnya itu cuy. Bos penjahat ini pun langsung menanyakan kepada anaknya apakah ia sudah mati, karena jika belum mati ia takut bodyguard itu akan balas dendam cuy. Anaknya pun menyaksikan bahwasanya rumah itu sudah hancur lebur dan tidak mungkin ada yang selamat. Namun yang mereka tidak ketahui, ternyata Vikram masih hidup cuy. Dan ia pun selamat dari ledakan itu. Aditi pun terkejut melihat berita di TV yang memberitakan mobil ibunya kecelakaan dan terbakar. Ia pun begitu terkejut melihat berita itu. Sampai ia menjatuhkan air minum di tangannya. Bodyguardnya yang melihat pun langsung mendatanginya. Lalu ia pun memeluk dan menyabarkan Aditi. Vikram pun merasa sangat sedih. Karena Anu telah tewas, Vikram pun teringat janjinya kepada mendiang sang ayah untuk menjaga Anu. Akhirnya bodyguard ini pun merasa sedih karena tak bisa menepati janjinya. Lalu tiba-tiba semua penjahat itu pun langsung menyerang mereka lagi cuy. Dan Vikram pun mencoba menyelamatkan Aditi. Bodyguard ini pun langsung menyelamatkan Aditi. Penjahat ini pun ingin menghabisi mereka kembali. Bodyguard pun menyuruh Aditi untuk berpencar agar para penjahat itu bingung. Dan ini yang terjadi. Bodyguard ini pun berusaha melindungi Aditi dari jauh cuy. Namun peluru pun akhirnya habis. Lalu ia pun mengejar penjahat itu. Namun bodyguardnya itu pun sudah terlambat. Dia pun sangat jauh dengan posisi Aditi. Penjahat itu pun mulai menyerangnya cuy. Namun penjahat ini langsung tertembak tangannya.
Lalu dia pun langsung lihat ke atas tebing itu cuy. Ternyata ada seorang wanita yang membantunya, yang ternyata mantan kekasihnya cuy. Dan ternyata sesaat sebelum ledakan terjadi, dua agen rahasia ini sedang memantau pergerakan seorang penjahat yang disebut Kalajengking, yang saat itu sedang melakukan peledakan di rumah Anu. Setelah melihat ledakan, dua agen rahasia ini langsung menghubungi seseorang, yaitu mantan si bodyguard, yang kebetulan memiliki musuh yang sama. Dan setelah membantu Vikram, mereka pun langsung pergi cuy. Mantan kekasihnya pun menjelaskan bahwa kedatangannya ke sana untuk menangkap penjahat yang dijuluki Kalajengking. Namun kedatangannya terlambat karena ia telah melakukan aksinya. Vikram pun meminta maaf kepada pria karena telah meninggalkannya 5 tahun yang lalu. Saudara dari mendiang suami yang tak menyukai Anu pun langsung mengambil alih perusahaan itu cuy. Mereka pun langsung mengatakan kepada seluruh karyawannya bahwasanya Anu dan putrinya sudah tewas. Ia pun langsung mendatangani kepimpinan yang baru. Ia pun tidak peduli dengan kematian Anu dan keponakannya. Vikram pun berjanji bahwasanya ia akan balas dendam, dan mereka pun langsung menargetkan seluruh penjahat yang terlibat atas rencana pembunuhan itu cuy. Dan saat bodyguard ini menyiapkan senjatanya, Aditi pun memanggilnya dengan panggilan paman, sehingga membuat Vikram langsung terkejut. Ia pun melihat bahwasanya Aditi sudah mengetahui bahwa Vikram adalah pamannya. Aditi pun meminta Vikram untuk tidak pergi, karena ia tidak mau kehilangan anggota keluarganya yang lain. Ia pun tidak peduli jika perusahaan ibunya diambil oleh orang lain, karena Aditi sekarang merasa sebatang kara. పుట్టిలు వాళ్ళని తీసుకొని Sedangkan di tempat lain, pengacara ini pun memberitahukan Kalajengking bahwasanya Aditi beserta bodyguardnya itu masih hidup cuy. Lalu Kalajengking ini pun menanyakan kepada ayahnya siapa pengawal itu dan mengapa kau begitu takut kepadanya. Padahal ia hanya seorang pengawal, yang lalu dijawab, Ghost atau hantu itulah julukannya. Ia pun takut orang itu akan mengincar dan menghabisi anaknya. Lalu sang ayah pun meminta anaknya untuk pergi dan bersembunyi cuy. Vikram pun menghampiri kantor pengacara itu dan menanyakan keberadaan Kalajengking. Dan pengacara ini pun diancam akan dipotong tangannya jika dia tidak mau mengaku cuy. Vikram pun langsung mengatakan kepada pengacara itu untuk menelepon bosnya dan membuat janji. Setelah berhasil melabuhi para penjahat itu, Vikram dan mantan kekasihnya pun bergegas untuk menangkap si Kalajengking. Dan setelah berhasil menangkapnya, mereka pun mengirim foto Kalajengking kepada ayahnya. Ia pun sangat terkejut. Dia pun melihat anaknya itu sedang ditahan oleh Vikram. Gak pakai lama, bos penjahat ini pun langsung datang ke lokasi di mana bodyguard itu mengajak bertemu cuy. Dia pun berlari dan menyuruh anak buahnya untuk berhenti. Akhirnya dia menghampiri anaknya itu sendiri. Si ayah ini pun sangat ketakutan anaknya dihabisi sama bodyguard itu cuy. Bodyguard itu pun sudah menunggu di atas kursi. Lalu bos penjahat ini pun memohon kepada bodyguard itu untuk melepaskan anaknya. Bos penjahat ini pun sampai berlutut cuy. Dan dia pun memohon kepada bodyguard itu untuk melepaskan anaknya. Tapi bodyguard ini tidak akan mau cuy. Karena anaknya telah membunuh Anu, merasa terdesak, bos penjahat itu pun akhirnya mengakui kebenaran demi keselamatan anaknya. Dia pun mengatakan kepada bodyguard itu bahwasanya Anu itu masih hidup dan ia pun menahannya. Ternyata saat kecelakaan Anu pun masih hidup cuy. Dan saat hendak dihabisi, bos penjahat ini pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Anu hidup-hidup. Lalu anak buahnya pun sengaja membakar mobil itu cuy. Garmedia memberitakan bahwa Anu telah tewas. Bos penjahat itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Anu. Lalu terlihat Anu yang masih terluka dan dia pun dibawa dengan kursi roda. Setelah mengaku, si ayah ini pun memohon untuk melepaskan anaknya. Bodyguard ini pun mengatakan, baiklah jika itu maumu dan ambil itu. Sebari menendang sesuatu, bodyguard ini pun ternyata sudah menghabisi anak bos penjahat itu cuy. Dan kepalanya pun ada di dalam kain yang ia tendang. Bos penjahat ini pun langsung seketika menjerit cuy dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang.
Setelah mengalahkan antek-antek si bos penjahat, Vikram pun merasa menyesal pernah mengampuninya sewaktu dulu. Namun sekarang tidak lagi, ia pun langsung menghabisi bos penjahat itu, cuy. Aditi pun berlari untuk menemui sang ibu. Dan saat melihat ibunya sudah ada di rumah, ia pun sangat senang, cuy. Melihat ibunya yang ternyata masih hidup, ibunya pun langsung memanggil Aditi, cuy. Karena dia sangat merindukannya, Aditi pun langsung mendatangi ibunya itu, cuy. Dan ia pun merasa sangat bersalah. Setelah itu Anu pun kembali lagi ke perusahaan mendiang suaminya, cuy. Dan sekarang Anu mengikut sertakan saudara dari mendiang suaminya itu, cuy. Agar ia pun tidak membenci Anu dan Aditi lagi. Seluruh karyawannya pun merasa senang dengan keputusan bosnya itu. Dan mereka pun bangga dengan kepemimpinannya. Bodyguard dan mantan kekasihnya pun kembali bersama, cuy. Dan film pun berakhir. Nah guys, begitulah alur film dari Mimin. Dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa lagi di alur film yang lain. Bye-bye.